Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa kembali berjumpa, memulai kembali ya kajian kita, itu kajian ilmu fikih ya dari kitab Sahih Fikih Sunnah setelah terserang oleh liburan ya, Ramadan dan Lebaran. Tentu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua ya. Sebelumnya kita sudah apa namanya menyelesaikan ya atau menganggap selesai untuk qadimah dan tidak bisa dibaca secara keseluruhan karena memang terlalu panjang ya, terlalu lama. Jadi sudah kita sampaikan intisarinya saja ya dari mukadimah itu. Insya kita sudah bisa memahami apa yang dimaksudkan di dalam mukadimah ya yang dibahas. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan ilmu fikihnya ya dari awal. Untuk kitab Toharo. Jadi masuk ke maksud utama ya dari pembelajaran kita yaitu ilmu fikih. Ya. Nah, tentu pendahuluan atau mukadimah yang kita bahas itu juga penting supaya kita punya gambaran awal ya ketika membahas ilmu fikih itu. Oh, dari Siko tinggal jadi dia. Ya, kita masuk di pembahasan pertama tentang toharo ya. Kitabut Toharo itu di halaman 70 di kitabnya ya. Ya, jadi ada Kitabut Toharo dulu di sini ya. Lalu kemudian mulai masuk membahas kepada apa namanya bab atau pasal ya, walaupun di sini nggak disebut bab atau pasalnya ya. Jadi langsung ya kepada bab-babnya. Baik, barangkali ada yang mau baca dulu, silahkan. Ada yang siap nggak untuk membaca? Kalau ada mungkin Pak Dodi, Ustaz Dodi, Ya, pesan, pesan. silahkan. Awat ya. Fahim. Ha, iya, iya. Tu, tu, Apa sendiri sinyalnya kayaknya. sinyalnya kurang bagus, Ustaz. Iya, Nah, bisa layarnya nampakkan layarnya, Ustaz? iya, bentar. Mas nanti because sedang apa? Sedang dibahas. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ta'rifut taharati wa ahamiyatuha. At-taharatu lughatan an-nadhafatu wal khulusu min awsakhi au adnasi au adnasil hasiyati Hissiyati. kal anjas au adnasil hasiyati Kasro kal ya, hanya anja hissiyati. asiyati Hmm. kal anjasi min bauli wa ghairuha Ditanwinkan min baulin. min baulin wa ghairuha Wa atopnya ke bauli ya, jadi wa ghairihi kasroh majrur ya. wal ma'nawu kal uyubi Wal wal ma'asi ma'nawiyati. wal ma'nawiyati kal uyubi wal ma'asi Hmm. wa tatahhiru Wa tadhiru. wa tathiru at-tanzifu wa huwa isbatun nadhafati fil mahalli Hmm. wa taharatu syar'an raf'u ma yamna'u salat ma yamna'u salatu Solata. tu apa tak Ustaz? Ma Solata. yamna'u salat min hadasi au najasati bil ma'i Tanwinkan, ditanwinkan. bil najasatin bil ma'i min Hmm. hadatsin au najasatin bil ma'i au ghairihi au raf'u hukmihi Raf'i ya. biturab Raf'i hukmihi. au raf'u hukmihi au raf'u Hmm. raf'un au Raf'i atopnya ke yang sebelumnya. Kasroh berarti majrur. oh bukan ke Raf'i. raf'a yang apa Ustaz atafnya ke syar'an raf'u ma yamna'u Enggak ke. ghairihi Ustaz Oh bil iya ma'i betul Ustaz ya. Oh iya betul betul. ataf Oh, raf'u ya betul. Raf'u hukmi. ke raf'u ya au raf'u hukmihi biturabi. Ya 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 cukup ya. Satu orang lagi mungkin ada yang baca lagi. Wa amma yang lain barangkali ada yang siap. Ya baik kita bahas dulu ya. Ya ta'rifu taharati wa ahamiyatuha. Ya definisi taharo dan urgensinya ya kepentingannya. At-taharo itu lugatan, taharo menurut bahasa ya, taharo itu kan bersuci. Ya, nadhafatu bersih atau bersuci, wal khulusu ya dan terbebas ya minal ausakhi dari kotoran-kotoran ya wal adnasil hisiyati dan sama kayak adnas kata adnas jama dari danas ya kalau ausak berarti jama dari wasak artinya sama ya kotoran al-hisiyati ya baik itu secara fisik di sini ada Bun, hari Minggu aja, Bun.
Ya, saat ininya nggak ada. Ya, Bang. Suara masih jelas. Yang menunjukkan ada pembagiannya. Ya, dua pembagian. Yang pertama Asia ya fisik atau harus secara fisik ya. Yang kedua toharo secara manawi ya. Nah, yang fisik ini contohnya apa? Min baulin dari kencing, jadi bersuci atau bersih bersih ya dari kencing, wa ghairi dan yang lainnya. Wa ma'nawiyati dan secara maknawi ya jadi secara abstrak jadi tidak terlihat. Kalau fisik kan ada ya terlihat ya ada bendanya, ada wujud fisiknya. Ya, dan manawiyah itu contohnya apa? Kalau uyubi ya seperti uyub zaman dari aib ya. Jadi bersuci ya dari aib-aib wal maasi dan dari maksiat-maksiat. Maasi zaman dari maksiyah ya. Jadi itu pengertian Taurat secara bahasa. Ya. Wat tadhiru dan tadhir ya artinya tanzih. Nah, jadi eh, kalau tathir itu kan berarti dia masuk ke wazan fa'ala ya fa'ilu taf'ilan. Toharo yutohiru tathiron ya. Sedangkan Tanya, Ustaz. kalau toharo itu kan dari kata tohuro ya turu, jadi suci atau bersih kan gitu ya. Isim fa'ilnya tohir, bersih, suci. Jadi dia apa namanya sifat ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kalau tathir artinya bersuci gitu ya. Jadi dia menjadi fiil yang mutaadi ya yang bukan objek ya. Kalau tohuro kan lazim ya, jadi bersih atau suci. Kalau tathir berarti bersuci atau apa membersihkan gitu kan. Ya, itu sama dengan tanzib ya, tanzib membersihkan. Ya, apa namanya secara asal kata ya seperti itu. Walaupun kata toharo pada akhirnya dia justru bermakna bersih apa mensucikan ya, membersihkan. Ya, jadi digunakan untuk makna tathir gitu ya, toharo itu. Wahwa isbatun nadzafati fil mahali yaitu menetapkan kebersihan. Jadi membersihkan fil mahali pada tempat ya, pada tempat. Ini sebagaimana disebutkan ya dalam kitab Lubab ya, Syarhul Kitab ya Abdul Mukhtar ya. Ini rujukan kitab fikih ya khususnya ini kitab fikihnya mazhab Hanafi ya. Di Lubab ya, kitab Lubab terus Abdul Mukhtar ya. Nah, jadi memang dalam kitab ini tidak terpaku di satu mazhab, jadi menukil dari beragam ya, menukil dari beragam mazhab mana yang kira-kira bagus ya untuk dinukil, diambil ya maka itu diambil ya. Wat tathiru syar'an dan wat taharah. Wat taharatu syar'an dan taharah menurut bahasa, menurut syariat secara syariat ya. Artinya secara istilah syariat. Ya, nah ini kan penting ya untuk memahami definisi sesuatu ya secara bahasa, secara syariat.
Di mana dalam ilmu usul fikih ya itu kan dibahas yang disebut dengan hakikoh itu kan ada tiga macam ya. Dalam Al-Waraqat juga disebut ya ada hakikoh lughawiyah, ada hakikoh urfiyah dan ada hakikoh syariah gitu ya. Jadi secara syariat artinya dalam pandangan syariat Islam ya, jadi menjadi satu istilah gitu ya, jadi satu istilah. Nah, jadi memahami syariat ini tentu tidak hanya cukup secara bahasa saja, tetapi sudah menjadi istilah tersendiri dalam syariat. Ya, dengan memahami berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, ya, petunjuk wahyu, ya, itu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, maka ini disebut dengan secara syariat, gitu. Jadi dalam pandangan syariat yang dimaksud dengan toharoh itu apa, gitu. Tidak hanya sebatas secara bahasa, ya, yang penting bersih-bersih, gitu. Tidak hanya begitu, ya, tapi ada makna khusus. Yaitu apa ya toharo dalam syariat ini yaitu rafu ma yumna'u sholat ma yamna'u sholata ya ini berarti di apa maklumkan ya sholatannya jadi maf'ul bih jadi menghilangkan atau mengangkat apa yang menghalangi sholat. Nah, jadi ini lebih spesifik gitu ya secara syariat. Bahkan ini definisi toharoh secara hisiah tadi. Ya, karena kan kita sedang membahas ilmu fikih. Ya, dalam ilmu fikih ini tentu toharohnya adalah toharoh hisiah. Ya, bukan maknawiyah karena kalau maknawiyah itu berarti bukan wilayah pembahasan ilmu fikih, tapi pembahasan ilmu akidah ya ilmu akhlak ya atau suluk ya membersihkan apa namanya dari kesyirikan gitu ya membersihkan dari dosa-dosa ya dari aib-aib kemaksiatan itu tentu wilayah ilmu akidah dan ilmu suluk ya atau ilmu akhlak. Nah, sedangkan ilmu fikih ini secara fisik. Nah, sehingga definisinya pun ya adalah toharoh hisyah ya, yaitu yang menghalangi sholat berupa apa? Berupa hadas, ya, min hadasin, au najasatin atau najis. Bilma'i dengan air, au ghairihi atau yang lainnya. Ya, jadi nanti dari definisi ini kan apa namanya mencakup seluruh hakikat yang terdapat dalam toharoh itu ya. Di situ ada pembagian-pembagiannya ya. Jadi dengan air atau yang lain karena nanti ada alat-alat yang digunakan untuk toharoh. Nah, tentu yang paling utama adalah air ya. Aurok rofu ya berarti atopnya tadi ke rofu yang awal berarti ya. Di rofu hukmihi atau mengangkat hukumnya ya menghilangkan hukumnya biturobi ya dengan tanah. Nah, inilah nanti yang disebut dengan tayamum ya. Wa amma hukum taharati dan adapun hukum taharo fa inna taharatan najasi wa izalatahu ya atopnya ke taharota. Sesungguhnya bersuci dari najis. Jadi mensucikan najis gitu ya. Jadi ini idofat kepada maf'ulnya ya kepada maf'ul bihi. Mensucikan najis dan menghilangkannya wajibatun adalah wajib ya hukumnya ma'adzikri wal kudrati disertai dengan mengingat dan mampu jadi ada kemampuan ya dan ketika ingat jadi kalau lupa ya berarti itu kan tidak ya dan juga ataupun tidak mampu jadi dikecualikan ya tidak mampu. Makanya nanti
Ini ada hukumnya ya secara khusus untuk menghilangkan najis ini tidak seperti menghilangkan hadas, ya. Kalau lupa ya apa namanya dari bersuci dari najis itu tidak membuat apa namanya sholat itu batal ya, asalkan ketika ingat langsung ya berusaha dihilangkan. Itu kan waktu Rasul sholat kan di sandal beliau ada kotoran ya, ada najis, lalu oleh beliau dilemparkan ya atas pemberitahuan dari malaikat Jibril. Tapi Rasul tidak mengulangi sholatnya gitu ya. Artinya kalau lupa itu tidak masalah. Beda dengan wudhu. Kalau bersuci dari hadas ya, kalau apa lupa misalnya belum wudhu, ya udah sholat ya atau di pertengahan sholat ya, maka dia harus mengulangi dari awal ya, harus wudhu lagi. Ya, harus wudhu dulu. Ya, kan tidak sah. Itu bedanya. Makanya di sini ditekankan ma'adzikri wal qudrah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Ini kan diantara dalil untuk bersuci dari najis ya. Nah, makanya najis itu dibersihkan dari tiga hal kan, dari badan, dari pakaian, dan dari tempat sholat. Tempat yang digunakan untuk sholat. Jadi dari tiga hal. Nah, sebenarnya siaga ini kan lebih kepada apa namanya pakaian kan, ya lebih kepada pakaian. Walaupun sebetulnya ada penafsiran lain, ya. Siabaka di sini eh, bisa juga maksudnya adalah jiwa, gitu ya. Maksudnya adalah akhlak, musikan akhlak. Berarti kan itu toharoh maknawiyah ya, sehingga ayat ini bisa mengandung dua toharoh ya, toharoh maknawiyah dan toharoh hissiyah, gitu ya. Nah, kemudian dalam ayat lain waqala subhanahu antahira baitiya lit-taifina. Hendaklah keduanya yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya untuk mensucikan rumahku ya lit-taifin bagi orang-orang yang tawaf wal akifin itikaf wal ruk'is sujud, orang-orang yang ruku dan sujud. Ya, nah ini kan berarti membersihkan tempat, ya, mensucikan tempat masjid ya, tempat sholat. Nah itu toharo dari najis. Nah kemudian berikutnya wa amma toharo minal hadasi. Adapun toharo dari hadas, fatajibu maka wajib listibahati sholati untuk membolehkan sholat. Ya untuk menjadikan sholat itu menjadi sah. Ya boleh itu kan dalam bahasa fikih bisa bermakna sah ya. Jadi bisa boleh mubah ya atau juga dengan istilah halal gitu ya hilu halal hilu maksudnya kalau untuk perkara ibadah madoh ya itu menunjukkan makna sah gitu ya ya menunjukkan apa namanya makna sah gitu kan sholat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Ya, tidak diterima sholat tanpa adanya toharo. Ya, sebenarnya ini lebih umum kan toharo di sini umum mencakup apa toharo dari hadas dan juga dari najis ya sebenarnya hadis ini ya lebih umum. Ini rujukannya jelas ya bisa dicek lagi di dalam kitab-kitab yang disebutkan ya. Nah, jadi menariknya di kitab ini ya kita jadikan panduan karena ada referensi-referensi yang bisa kita lihat ya, bisa kita rujuk kembali gitu ya. Seperti tadi pengertian atau harus secara syariat, nah itu diambil dari kitab Al-Mughni ya, karya Ibnu Qudamah. Nah ini
apa tentu dalam mazhab Hanbali gitu. Jadi ini dari berbagai mazhab itu diambil ya. Mana yang terbaiknya dipilih. Begitu. Nah, tentu Al-Mughni ini kitab yang besar ya, yang tebal. Dia bukan hanya memuat mazhab Hanbali tapi juga ada perbandingan dari berbagai mazhab. Nah, kemudian berikutnya membahas tentang urgensi ya, pentingnya toharoh ya. Wa amma ahammiyatuha, adapun urgensinya fa inna toharota, sesungguhnya toharoh itu ya satu syaratun li sihhati sholatil abdi, adalah syarat untuk sahnya sholat seorang hamba. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu sholatu man ahdasa, ini diidofatkan sholatu man ahdasa ya. Tidak diterima sholat orang yang berhadas hatta tawaddoa, sampai dia berwudu. Ini muttafaq alaih ya. Nah, jadi ini apa dalil-dalil yang disampaikan dalam kitab ini cukup ya untuk kita jadikan pegangan dalam memahami ilmu fikih ini, bekal kita ya dalam memahami ilmu fikih ini. Makanya kalau bisa sambil dihafalkan juga ya dalil-dalilnya. Jadi tidak diterima sholat orang yang berhadas sampai dia wudhu. Ya. Nah, jadi yang pertama karena memang tohar ini adalah syarat. Fa inna ada sholati, sesungguhnya melaksanakan sholat bitoharoti, dengan toharoh, ta'zimun lillahi, adalah mengagungkan Allah. Ya, mengagungkan Allah ya. Wal hadas wal janabatu, hadas dan janabah ya, junub wa illam yakuna najasatan mar'iyatan, meskipun keduanya bukan najis yang terlihat, fahiyya najasatun ma'nawiyatun, dia adalah najis secara maknawi ya, tujibu istiqdaro ma halla biha, ya yang menuntut menjadikan kotor ya apa yang terkena olehnya. Ya, halla yahulu berarti ya, bukan bukan halla yahilu, karena beda makna. Ya, kalau halla yahilu artinya halal ya, kalau halla yahulu artinya menempati atau terkena gitu ya. Jadi menuntut menjadikan kotor apa yang terkena ya dengannya, dengan najasah maknawiyah tadi. Fawujuduha yakhilu bita'zimi, maka keberadaannya, keberadaan najis maknawi tadi yaitu apa namanya, mencederai ya, atau mengurangi ya apa, perasaan mengagungkan, ya, mengurangi sikap pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kan jelas maksud ya, hikmah dari kenapa kita harus bertoharoh ya, mensucikan diri, bersuci ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala ya, karena itu sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Kita menghadap Allah dalam kondisi yang bersih gitu ya, dari kotoran ya, dari najis ya tadi, baik secara hisiah atau manawi. Wa yunafi mabda'an nadzafati, dan bertentangan ya dengan prinsip kebersihan ya. Waqadim, yang kedua, waqadim tadahallahu ta'ala al-mutatahhirina ya, sungguh dan sungguh Allah telah memuji orang-orang yang mensucikan diri. Faqala subhanahu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Wa asna azza wa jalla ala ahli masjid Quba ya, Quba ya berarti. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji ya, menyanjung para apa, penduduk ya atau ahli masjid Quba ya, jamaah masjid Quba. Biqaulihi, dengan firman-Nya, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya ada orang-orang ya, rijal ini kan berarti taglib saja, menunjukkan keumuman ya, karena memang dominan
golibnya yang di masjid atau yang ke masjid itu kan para lelaki ya. Tapi kan bukan berarti eh, apa namanya untuk tidak menutup kemungkinan adanya perempuan karena perempuan juga kan dibolehkan untuk sholat berjamaah di masjid ya selama bisa menjaga dari fitnah. Jadi rijal ini keumuman saja ya walid. Di dalamnya ada orang-orang laki-laki ya khususnya yang mencintai untuk atau suka untuk bersuci dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci, mensucikan diri ya. Tentu ini maknanya juga umum ya, baik apa mensucikan secara maknawi atau hissi tadi. Yang ketiga, anak taksiro fil istibra'i minan najasa ini menunjukkan urgensi ya, pentingnya taharo bahwa taksir ya, taksir itu apa namanya tidak maksimal ya karena kan dari kata qasir ya pendek jadi tidak maksimal tidak bersungguh-sungguh atau apa namanya lalai ya kurang ya, dalam melaksanakan fil istibra'i minan najasa ini istibra juga artinya sama ya membersihkan dari najis sababun min asbabit ta'dzibi adalah salah satu sebab dari sebab-sebab azab ya adanya azab diberikannya azab fil qabri di dalam kubur. Qala Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah SAW ala ini. Rasulullah SAW telah melewati dua kuburan. Faqala lalu beliau bersabda innahuma yu'adzabani. Sesungguhnya keduanya itu diazab wa ma yu'adzabani fi kabirin dan keduanya tidak diazab ya dalam dosa yang besar ya atau bisa apa namanya menunjukkan hal yang dianggap besar gitu. Ini, orang menganggapnya ini kecil walaupun sebetulnya kan adanya siksa ya itu menunjukkan dosa itu sebenarnya dosa besar. Adanya siksa ya. Jadi dosa besar itu kan ada ancaman siksaan ya ada ancaman siksaan ya itu berarti menunjukkan dosa itu besar jadi fikabirin di sini maknanya eh, orang tidak menganggap besar gitu orang menganggap sepele gitu padahal itu adalah hal yang besar amma ada adapun yang ini yang satu ini fakana layasanzu min baulihi dia tidak bersuci membersihkan dari kencingnya. Kalau yang satunya lagi suka mengadu domba kan, ya namimah, ya, suka eh, mengadu domba ya, menyulut permusuhan. Nah itu diazab di dalam kuburnya itu. Ya ini hadis sahih ya, bisa dilihat sendiri dalam kitab hadis ya Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Nah jadi itu apa tiga apa mengapa toharo itu menjadi penting. Kemudian anwa toharoti macam-macam toharo. Yuqassimul ulama ut-taharata syar'iyyata ila qismaini. Para ulama membagi taharo itu, taharo syariah ya, kepada dua bagian. Ya, yang pertama taharatun hakikiyah ya, taharo secara hakiki. Wahia taharo anil khobas ay an najas. Ya, taharo dari khobas itu ya najis ya. Watakunu fil badani wa thawbi wal makani dan dia dilakukan ya pada badan, pakaian dan tempat, ya tempat sholat khususnya. Kenapa disebut hakiki ya? Karena memang tadi ya ada wujud fisiknya bisa terlihat. Nah, sedangkan yang kedua hukmiyah, toharo hukmiyah. Waya toharo minal hadas, itu toharo dari hadas, wahia tahtasu bil badan. Dan dia khusus pada badan. Jadi toharo dari hadas itu apa namanya? Karena yang disebut hadas itu kan
adalah satu sifat sebenarnya, bukan sesuatu yang ada wujudnya. Dia abstrak kan tidak terlihat. Jadi satu sifat yang ada pada badan, melekat pada badan. Ya, tahtasu bil badan. Wa hadzal naum min at-taharati salah satu anwa'in. Dan macam dari taharo ini ada tiga macam. Jadi taharo dari hadas. Jadi makanya ini jadi pembagian hadas. Ya, sebetulnya ada dua macam ya. Cuman toharohnya, jadi hadasnya ada dua macam. Cuman toharohnya ada tiga gitu ya. Kalau hadasnya itu ada hadas kubro, ada hadas sugro. Ya, tapi toharohnya, jenis toharohnya ada tiga. Ya, toharoh kubro yaitu wayal ghuslu yaitu mandi, wasugro dan sugro yang kecil, toharoh yang kecil wayal wudu yaitu adalah wudu. Jadi wudu itu kan berarti bersuci dari hadas kecil ya, mandi bersuci dari hadas besar. Wabadalun anhuma inda ta'adzurihima dan pengganti dari keduanya, jadi pengganti dari mandi dan wudu ya ketika ada uzur untuk melakukan keduanya. Ya, ada uzur dari keduanya, uzur dari mandi dan dari wudu, wahwa tayamumu, yaitu tayamum. Jadi tayamum itu kan bisa menggantikan mandi, ya mandi janabah dan wudu. Bukan hanya wudhu saja ya. Bahkan turunnya ayat tayamum, sababun nuzulnya justru berkaitan dengan untuk mengganti mandi, gitu ya. Walaupun tentu berlaku untuk mengganti mandi dan wudhu, gitu. Ya awalan yang pertama atau haratul hakikiyah. Nah ini penulis kitab ini mulai dari toharo dari najis dulu ya. Nah, ini berbeda dari kebanyakan kitab-kitab fikih yang lain. Eh, ya sebenarnya ini hanya apa namanya urutan hanya sistematika saja ya. Biasanya kalau di kitab lain kan diawali dengan pembahasan air ya. Kitabul apa babul miyah ya tentang air macam-macam air. Karena memang sebagai alat toharo gitu ya. Nah di sini memulai dari toharo dari najis dulu. Ya, kalau yang lain biasanya dari hadas dulu kan, dari hadas kemudian dari najis ya. Tapi nanti juga akan terbahas semua, ya akan dibahas semuanya juga. Ya hanya urutannya saja yang agak berbeda. Ya. Jadi kenapa beliau memulai ya dari najis ya? Mungkin karena dimulai dari hal yang terlihat dulu kan gitu ya. Dari hal yang terlihat dulu berupa najis. Kalau hadas kan tidak terlihat gitu ya. Bahkan juga apa namanya biasanya kalau orang mau bersuci ada membersihkan najis dulu. Kalau ada najis dibersihkan dulu baru wudhu kan begitu atau mandi gitu kan. Secara urutan orang dalam mengamalkannya kan gitu ya. Dalam hal mengamalkannya ya biasanya orang membersihkan dari najis dulu, baru kemudian dari hadas. Makanya di sini didahulukan. Nah, apa yang dimaksud dengan najis? Ya al-maksudu bin najasati ini tahar hakikiyah. Yang dimaksud dengan najis an najasa didut toharo. Ya, najas itu secara bahasa ya adalah kebalikan dari toharo itu sendiri gitu ya. Makanya hadas pun secara bahasa sebenarnya bisa disebut najis, cuma najis maknawi tadi kan. Gitu. Karena secara bahasa lawan dari toharo. Tapi secara istilah ya tentu punya makna sendiri, yaitu ismun li'ainin mustaqdaratin syar'an. Ya, adalah satu nama untuk ain ini adalah benda. Ya, jadi yang memiliki wujud fisik ya, atau yang memiliki wujud secara tersendiri, wujud nyata gitu ya. Nah, yang kotor ya, yang benda ya kalau
kalau kita apa namanya spesifikkan, sebenarnya ain itu umum ya, bukan hanya benda, bukan hanya fisik. Makanya kalau dalam pembahasan akidah, dia bisa digunakan sifat ainiyah. Sifat ainiyah itu yang memiliki wujudnya gitu ya. Wujudnya kan nggak harus fisik, nggak harus benda seperti makhluk kan, gitu. Jadi dia umum sebenarnya kata ain itu. Ya, lawannya kan kalau dalam akidah dia sifat ainnya dan sifat ma'nawiyah. Nah, kalau di sini kita spesifikkan ya benda gitu kan. Jadi satu nama untuk menyebut benda yang kotor, tapi kotornya syar'an, secara syariat, bukan dalam pandangan manusia. Ya. Atau kalau mau disingkat ya bisa langsung aja ainun mustaqdaratun syar'an. Definisi dari najis itu. Ya, jadi benda yang kotor ya secara syariat. Nah, makanya nanti tidak semua yang kotor itu najis. Ya, hanya yang dianggap najis, yang dianggap kotor oleh syariat saja. Seperti kalau menurut kita kan misalnya debu itu kan kotor ya. Nah, kalau dalam syariat menurut pandangan saya tidak. Bahkan menjadi alat bersuci untuk tayamum gitu. Nah, dia tidak termasuk najis kan begitu. Jadi tetap pandangannya menurut syariat. Wajibu alal muslimi atanazzuhu anha. Wajib bagi seorang muslim untuk membersihkan darinya. Tanazu juga sama artinya membersihkan. Jadi membersihkan itu banyak ya dalam dalam bahasa Arab itu bahasanya. Ya tadi aja yang udah lewat kita udah berapa itu ya. Ada toharo, ada istibro gitu ya, ada tanazu. Jadi banyak bahasanya. Wa ghuslu ma yusibu. Ini bacanya ghuslu, mencuci. Jadi kalau dibaca ghuslu itu mencuci, kalau ghuslu itu mandi. Ya, harus dibedakan. Ya. Jadi beda harokat itu beda arti ya. Ya, kalau guslun mandi, kalau ghuslun mencuci. Ya kalau ghuslun itu kan dari kata ghusala yang silu, ghuslan. Kalau guslun itu bukan dari ghusala fiilnya. Ya, dan guslun itu disebutnya isim masdar, bukan masdar. Ya, karena guslun itu kan fiilnya iktasala. Jadi iktasala, yaktasilu, masdarnya iktisalan. Muncul kata guslun itu disebutnya isim masdar. Ya, isim masdar itu adalah yang tidak sesuai dengan pola ya, pola fiil ya. Atau wazannya kan wazannya ibtale apa ibtale ibtailu ya iktasala ya iktasilu iktisalan. Masdarnya iktisalan. Ya, guslun ya artinya isim masdar. Jadi di sini dibaca goslu. Ghuslu ma yusibuhu minha dan mencuci apa yang terkena olehnya ya yang terkena oleh apa namanya najis tersebut. Oke. Nah, kemudian beliau langsung membahas tentang macam-macam najis. Jadi apa saja yang termasuk najis. Ini pembahasan yang cukup penting dan banyak nanti apa namanya rincian perbedaan pendapat di antara para ulama soal mana saja yang termasuk najis ya. Di al-a'yan ala tidalad dalil syar'i ala najasatiha hiya. Ya, benda-benda atau perkara-perkara ya yang dalil syar'i menunjukkan atas kenajisannya. Ya, jadi benda-benda yang dalil syariat menunjukkan di atas atau kepada ya kenajisannya ia adalah. Nah, ini beliau mengurutkan dari yang disepakati dulu ya.
yang disepakati dulu ya baru nanti yang diperselisihkan. Nah, ini bagus ya mengurutkannya seperti itu ya dari yang disepakati dulu oleh para ulama. Nah, yang pertama dan kedua ini sekaligus ya, satu dan dua, karena memang satu paket ya, yaitu ghaitul insani wa baulu ya, apa namanya, tinja ya manusia ya, atau kotoran lah ya, kotoran manusia ya yang apa dia buang air ya, dia buang air besar kan, mengeluarkan kotorannya dan kencingnya ya, jadi tinja dan kencingnya, kencing manusia. Khusus spesifik manusia ya, bukan yang lain karena nanti ada pembahasan lagi kalau hewan itu beda lagi. Di apa, pembahasan lain, dan itu ada perbedaan pendapat kalau kotoran atau kencingnya hewan. Tapi kalau kotoran dan kencingnya manusia itu sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ya, sepakat najis ya, wahuma najisani bittifaqil ulama. Keduanya najis menurut kesepakatan para ulama. Ya, jadi itulah menunjukkan hinanya manusia gitu ya. Jadi sepakat itu najis. Adapun hewan kan tidak sepakat semua. Amal wa itu fali qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun kotoran manusia itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wati'a ahadukum bina 'alihil adza fa inna turabalahu tahurun." Apabila salah seorang dari kalian, ini salah satunya ya, karena dalilnya banyak. Salah satunya apabila salah seorang dari kalian menginjak ya, dengan sendalnya al-adza, kotoran. Ada di sini lebih spesifik tertuju kepada kotoran manusia. Faina turaba lahu tahurun, maka sesungguhnya tanah ya itu bisa menjadi apa, alat yang mensucikannya. Ya, jadi maksudnya dengan cara digosokkan gitu ya, dengan cara digosokkan ke tanah, maka itu sudah cukup untuk membersihkannya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud ya dengan sanad yang sahih. Wa yadullu ala najasatihi kadzalika umul ahaditsil amirati bil istinjai. Dan menunjukkan atas kenajisannya juga keumuman hadis-hadis yang memerintahkan untuk istinja. Nah, jadi ada perintah ya untuk istinja ya, apa namanya, eh, istinja lah ya. Sudah masuk. Setelah mulai besar, nah, itu menunjukkan berarti kenapa harus dicuci ya? Artinya kan menunjukkan najis gitu. Memang harus dibersihkan, dihilangkan. Ya, wasatati qariban, dan akan datang eh, sebentar lagi. Wamal baulu, dan adapun kencing fali hadis Anasin, maka berdasarkan hadis Anas, anna Arabian bala fil masjid, bahwa seorang Arab gunung kencing di masjid, faqama ilai ba'dul qaumi, maka eh, apa namanya, menghadap kepadanya, yang berdiri ya kepadanya, menghampirinya sebagian kaum ya, sebagian sahabat. Faqala Nabi SAW, da'u la tazrimu, biarkan dia ya, jangan kalian melarangnya. Ya, ini ada apa, perbedaan redaksi ya beberapa riwayat. Qala falamma faragha da'a bidalwin min main fasabbahu alaihi. Ya. Dia berkata, Anas berkata,
Ketika orang Arab gunung itu selesai, ya dia meminta Rasulullah SAW meminta untuk membawa satu ember yang berisi air, ya lalu dia apa namanya menyiramkannya. Ya ini hadis yang masyhur ya, tentu yang disebut dengan baul Arabi itu ya, kencingnya orang Arab gunung. Ini dibahas juga dalam Bulughul Maram ya, ada hadis ini. Itu di pembahasan Subul Salam itu sudah terbahas ya, pembahasan syarah hadis ya Bulughul Maram. Dan hadis itu menunjukkan berarti air kencing itu najis karena harus disiram gitu ya, harus dibersihkan ya. Begitu juga sebenarnya ada hadis yang lain ya. Jadi ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kenajisan dari air kencing manusia. Ini muttafaq alaih ya, Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga dan keempat al-madi wal wadi. Madi dan wadi ya, madi dan wadi. Al-madiyu ya apa itu madi? Ma'un dakikun lazizun. Yaitu air yang apa namanya yang kental, apa namanya yang agak kental ya, yang lazizun yang menempel ya. Ya huruju indah syahwat. Jadi dia tidak terlalu kental sebenarnya, cuman warnanya bening ya. Mazi itu ya dan menempel ya. Apa yang kalau dalam bahasa Sunda kan cepel gitu bahasa Indonesia. Indah syahwatin ketika syahwat kal mula abah ya seperti mempermainkannya dengan permainkan apa namanya cara sendiri gitu ya. Atau tadakkuriz jimai ya atau mengingat jima atau irodati atau menginginkannya. Jadi sebenarnya madi ini adalah permulaan ya. Jadi permulaan dari syahwat ya seorang kalau puncaknya kan mengeluarkan air mani gitu ya. Jadi di awal mula atau permulaan itu mengeluarkan madi ya. Kalau madi itu bening. Nah, dia keluar baik itu dengan dipermainkan ataupun dari pikiran. Orang mengingat ya pikir. Jadi apa intinya awal mula ya adanya birahi ya dari seseorang ya itu biasa mengeluarkan madi itu ya. Nah, madi ini termasuk najis. Ya, wala yakunu dafiqon ini masih definisi ya atau penjelasan tentang madi. Wala yakunu dafiqon dia tidak memancar. Nah, makanya beda dengan air mani ya. Kalau air mani akan dia memancar kan keluarnya. Kalau ini tidak ya, jadi dia mengalir aja gitu ya, seperti mengalir perlahan. Wala yaqubuhu futurun ini emang ilmu fikih ini mah agak rinci gitu ya, agak rinci. Tidak diikuti dengan rasa futur ya, artinya rasa kelemahan. Ini untuk membedakan dengan air mani. Kalau air mani ya tahu sendiri lah ketika keluar gitu ya ada rasa lelah dan sebagainya. Nah, kalau ini tidak, ya, tidak ada rasa futur ketika dia keluar. Warubama la yuhisu bihurujihi dan mungkin ya atau terkadang rubama bisa diartikan terkadang ya seseorang ya tidak merasa ya dengan keluarnya itu nggak kerasa gitu keluarnya itu terkadang itu nggak kerasa dia keluar sendiri gitu. Nah makanya dia harus dicek
ya apalagi orang yang apa ya, ada yang maddaan disebutnya ya. Ada yang pernah bertanya itu Ali bin Abi Thalib kan ya, Ali bin Abi Thalib itu rojulun maddaan, ya rojulan maddaan, jadi sering keluar air madhi, ya yang apa namanya syahwatnya besar ya atau tinggi mungkin gitu ya. Nah itu harus betul-betul dicek ya, karena dia keluarnya tidak terasa, ya keluar tidak terasa, ya jangan-jangan keluar, nah itu najis ya, sehingga harus dicuci dan membatalkan wudhu gitu kan. Wa yakunu lirrajuli wal mar'ati, dan dia terjadi pada laki-laki dan perempuan, wa huwa fin nisa'i aksaru, ya bahkan pada perempuan justru lebih banyak terjadi, ya pada perempuan lebih banyak terjadi. Nah ini sebagaimana dijelaskan, nah ini dalam Fathul Bari ya, Ibnu Hajar al Asqalani, ya, ini rujukan. Jadi ini jilid 1 halaman 39 secara Muslim karena Imam An-Nawawi ininya referensinya. Nah, jadi bukan hanya laki-laki, perempuan juga sama ya. Ada mati, maka dia harus dicek ya, apa namanya airnya bening, apa warnanya bening, agak kental gitu kan, agak kental. Wa huwa najisun bittifaqil ulama, dan dia najis menurut kesepakatan para ulama. Walidha amaron Nabi SAW bi ghuslil farji minhu. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan untuk mencuci farji darinya, kemaluan darinya. Ya, baik laki-laki atau perempuan. Ya, ini umum. Fafisai ini, dan dalam dua kitab Sahih, Sahih Bukhari dan Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam qala liman sa'alahu anil madhi ya. Beliau bersabda kepada orang yang bertanya kepadanya tentang madhi, yaksiru dzakarahu wa yatawaddau. Hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Ini kan apa namanya, Ali bin Abi Thalib itu menyuruh kepada Mikdad ya bin Al Aswad ya. Jadi Ali itu malu kan untuk langsung kepada Nabi, lima kanatib nantihi gitu ya, karena kedudukan putri Nabi ya, karena Fatimah kan istri dari Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi beliau menyuruh Mikdad bin Al Aswad untuk menanyakan kepada Nabi SAW gitu ya, tentang mazi itu. Nah, maka jawaban Nabi, hendaklah dia mencuci, ya, mencuci kemaluannya. Nah, perintah Rasulullah SAW untuk mencuci kemaluan itu menunjukkan dia adalah najis, ya kan? Waya tawadu dan wudhu, dan menunjukkan bahwa ini membatalkan wudhu, ya kan? Nah itu tentang mandi ya. Satu lagi lah kita bahas, yaitu wadi ya. Ini kan nyambung. Amal wadiu, adapun wadiu, fahuwa ma'un abiyatu, yaitu adalah air yang berwarna putih. Sahinun. Sahin ini kalau tidak salah dia agak agak panas gitu ya, agak hangat ya, ininya apa namanya, eh, hawanya gitu ya. Jadi ketika dipanggil dia agak agak hangat lah gitu, agak panas.
Sakin. Yahruju badal bauli yang keluar setelah kencing. Ini harus kita ketahui ya itu ya antara perbedaannya antara madhi, wadi, kemudian nanti ada mani ya. Ya, wa huwa najisun ijma'an dan dia najis menurut ijma ulama. Ya, jadi kalau untuk madhi dan wadi ini sepakat dia najis. Nah, beda dengan mani nanti. Yang justru yang roji yang lebih kuat, mani itu tidak najis. Walaupun ada sebagian ulama yang menajiskan kalau untuk mani ya. Tapi kalau untuk madhi dan wadi ini disepakati najis. Ya, jadi dia air berwarna putih, ini putih, putih seperti susu. Ya, warnanya itu keluar setelah kencing. Jadi kencing kemudian diikuti atau bukan hanya setelah kencing. Ketika orang misalnya memikul beban berat, ya, memikul beban berat, biasanya keluar juga. Nah itu disebutnya wadi ya. Nah ini jelas ya najis sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas dia berkata al mani wal wadi wal madi amal mani fahuwa alladzi minhul ghuslu. Adapun mani itu yang darinya harus mandi. Wamal wadi wal madyu dan adapun wadi dan madi faqala igsil zakaroka. Ya, cucilah kemaluanmu au madzakiroka atau kemaluan-kemaluanmu. Ya, wa tawaddo wudu akalis sholah dan berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Nah, ini jelas ya menunjukkan najis dan membatalkan wudu sehingga harus wudu lagi ya. Itu ini sebagaimana dalam hadis riwayat Sunan Al-Baihaqi disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud ya. Jadi di Sunan Abi Daud juga ada. Ya, nah itu eh, empat ya, jadi empat hal yang termasuk najis. Mungkin sampai di situ dulu ya pembahasan kita. Masih banyak hal-hal yang termasuk najis ya. Nanti ada juga yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kenajisannya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Itu sudah jelas ya. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.